Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama aku di channel Midah Rayasya. Kembali share lagi aktivitas dan kegiatan hari ini ya, Bun. Gimana nih Bun kabarnya? Semoga sehat-sehat aja dan dalam keadaan yang baik-baik aja ya Bun. Dan kalau kabar aku ya masih seperti biasa ya Bun, kayak kemarin-kemarin. Masih dilanda flu karena bisa didengar lah Bun ya, dari suaraku ini masih rada-rada bindeng gitu. Jadi ya berharapnya sih semoga juga aku itu cepat sembuh ya Bun ya, dan semoga juga para bunda itu yang lagi dilanda sakit juga sama kayak aku itu semoga juga cepat diberi kesembuhan sama Allah. Amin ya robbal alamin. Dan ini tuh juga aku berharapnya sih ya para teman-teman semua itu nggak merasa terganggu deh ya sama suara bindengku ini, dan juga nggak merasa terganggu sama suara kebisingan-kebisingan entar yang ada muncul juga gitulah ya berbarengan sama suara dubbingku ini. Jadi aku mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja lagi ya teman-teman ke videonya. Nah, tadi itu aku pagi-pagi banget itu udah bangun ya, pastilah ya pagi-pagi bangun. Dan pertama tadi aku udah cuci piring sebenarnya ya teman-teman, udah beresin juga piring ke rak piringnya gitu. Tapi aku nggak videoin, jadi aku videoin pas di saat aku lagi masak nasi kayak gini. Supaya juga itu ya biar nggak bosan lah ya di video openingku itu selalu yang aku itu nyusun piring ataupun ada nyuci piring gitu kan. Jadi ya pintar-pintar aja lah ya kan buat supaya teman-teman itu nggak bosan gitulah sama videoku. Oke, lanjut lagi lah ya. Dan di sini aku tuh langsung aja juga sambilan mau masak perlaukan gitulah ya. Cuman di sini nggak yang gimana-gimana juga masaknya. Ini tuh simple banget ya teman-teman. Jadi ini tuh juga nanti buat bekal sama suami biar dibawa kerja gitu. Pokoknya ini tuh ya teman-teman, kalau masak pagi gini kayak buat bekal suami itu ya disempat-sempatin aja sih ya akunya itu. Pokoknya kalau misalnya benar-benar kesiangan juga bangunnya ya udah skip aja dulu bekalnya untuk hari nggak sempat yang aku masak. Tapi kalau misalnya di saat aku lagi nggak kesiangan gitu ya, pagi lah gitu bangunnya, jadi aku usahain juga buat emang selalu buatin bekal, maksudnya kok bawain lah ya, buatin bekal gitu ya untuk suami. Nah, itu juga bisa teman-teman lihat kalau aku itu masaknya itu manual aja ya teman-teman, kayak biasa lah ya aku masak manual. Jadi diaron dulu nasinya, habis itu nanti baru deh dikukus, didandang. Jadi lagi suka aja gitu beberapa hari ini masak-masak pakai manual gini kalau masak nasi, nggak tahu sih ya kenapa. Dan juga itu kan kalau misalnya ada nasian sisa dari malam yang agak lumayan gitu kan, bisa ikut langsung dipanasin ke dalam dandangnya itu, jadi nggak perlu lagi akunya yang kalau misalnya aku tuh lagi masak pakai magicom terus ada nasian sisa, itu tuh kan akunya harus kukus tersendiri kan ya si nasi sisanya itu. Jadi kalau masak manual gini jadi ya udah sekalian aja digabung di situ jadi satu dandang gitu. Jadi keikutlah dia kepanasin gitu ya nasi sisanya. Oke, lanjut aja. Nah, di situ aku tuh lagi potongin bawang prei, daun prei maksudnya. Potongin daun prei sama bawang bombay tadi ya, teman-teman. Jadi ini tuh mau goreng telur, ceplok telur gitu. Bukan ceplok telur, dadar telur. Ya Allah, ini maaf banget ya agak nggak konsen gitulah ya. Pikiran dan mulut ini sama mata itu kayak nggak konsen. Jadi mohon dimaklumi ya, teman-teman. Jadi juga itu nanti nggak perlu lagi dipakein bawang merah atau bawang putih, cukup aja bawangan yang tadi aja yang aku masukin ke dalam telur dadarnya gitu, campuran telur dadar. Nah, di sini juga aku itu lagi bumbuin telur dadarnya ya, jadi pakai Royco gitu, terus aku tambahin lagi garam sedikit supaya lebih tambah gurih lah ya, tapi jangan sampai asin ya kan. Nah, di sini itu kan aku tadinya sambil ngaron nasi, masak nasi gitu. Jadi ya udah aku sambil selingin aja gitulah ya aktivitasnya, sambil juga aku itu
ngontrol iniku nasiku ya, diaduk-aduk lah ya supaya jangan gosong di bawahnya, karena kan memang kalau masak manual gini di aron emang harus sering-sering diaduk juga ya kan teman-teman, tapi jangan juga terlalu diaduk, takut nanti jadi bubur. Ya kali jadi bubur, kalau kalau akhirnya pas aja kan nggak mungkin juga jadi bubur lah ya. Nah, itu juga untuk panci kukusannya, dandangannya yang di samping itu udah aku panasin ya teman-teman. Soalnya yang aku aduk ini, yang nasinya yang lagi proses diaduk ini, itu tuh sudah mulai kering airnya. Jadi ya udah langsung aja juga akunya manasin ininya dandangnya biar nanti nggak nunggu lama gitulah ya. Jadi kalau begitu pas dandangnya ini panas, sudah mendidih airnya di bawah, jadi langsung aja dimasukin nasinya ke dalam situ. Oh iya, untuk selain yang dimasak itu telur dadar, jadi ya bisa dilihat ya teman-teman, aku tadi ada potongin tempe gitu, jadi mau aku goreng aja pakai tepung serbaguna biar praktis kan ya. Jadi tempenya itu nanti mau dipenyet ya teman-teman sama sambal gitu ya, tempe penyet lah kan. Tapi di sini tuh ada yang kurang sih ya teman-teman. Apaan itu? Ya itulah ya, kalau tempe penyet itu nggak boleh ketinggalan sebenarnya yang namanya kemangi, karena itu tuh enak banget kalau dipakein kemangi. Tapi ya mau apa boleh buat lah ya. Karena kelupaan beli ya udah lah ya, yang ada aja, dan kemanginya mau nggak mau di skip aja dulu. Tapi nggak ini juga sih, nggak kalah enak juga sih kalaupun nggak pakai kemangi. Cuman kan kalau mau lebih enak, jauh lebih enak maksudnya ya pakai kemangi. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu kan ya. Oke, lanjut aja lagi ya teman-teman. Nah, di sini ini sudah proses buat masakin telurnya. Telurnya proses lagi didadar gitulah ya. Dan ini itu aku lagi apa namanya kesamping-sampingin gitu telur dadarnya supaya nggak terlalu numpuk di tengah, karena juga apa bukan panci, rinjing, kok rinjing, penggorengan ya teman-teman, maaf ya, kok bahasa daerah semua sih dikeluarin. Penggorengannya ini agak cekung ke bawah gitu kan, jadi kalau nggak dilebar-lebarin ke pinggir itu tuh bakal tebal di tengah gitulah ya. Dan itu dilanjut lagi ya teman-teman, di sebelahnya aku tuh masukin aja nasinya itu ke dalam dandangnya, karena kebetulan juga dandangnya itu udah panas. Jadi tadi pertamanya itu dimasukin dulu nasi dinginnya itu kan, nasi yang semalam, baru disusul juga sama nasi yang baru dimasak tadi. Nah, di sini alhamdulillahnya telur dadarnya ini udah masak. Jadi langsung aja juga diangkat lah ya, ditaruh ke piring, dan tadi juga itu tuh aku sambil potong-potongin gitu, belah jadi 4 supaya nanti kalau diambil apa namanya lebih mudah aja gitulah ya. Nah, di sini dilanjut lagi, akunya mau nge-refill dulu sebelumnya itu buat adonan tepungnya buat si tempe, jadi aku refill dulu si tepung sajikunya ke dalam toples ini supaya nanti enak buat diambil aja gitu, kalau mau digunain tinggal diambil pakai sendok gitulah maksudnya ya teman-teman. Lanjut lagi di sini sebelum bikin adonan ini tepung buat tempe, jadi aku mau goreng dulu sosis sama nugget. Ini tuh ada sisaan gitu di dalam freezer, tinggal sosisnya itu tinggal 2 gitulah ya, 2 batang gitu, dan untuk nuggetnya itu nggak tahu, pokoknya tinggal sedikit lah ya, cuman kayak patah-patahannya gitu aja, jadi sayang juga gitu kan. Ya udah langsung aja digoreng aja gitulah ya sekalian. Nah, di sini langsung aja juga lanjut buatin adonan buat si tempenya. Jadi ya praktis memang ya kalau sudah pakai tepung serbaguna gini, jadi nggak perlu lagi ditambahin apa-apa ya kan teman-teman. Tinggal ditambahin air aja ya kan buat ngelarutinnya. Jadi ini tuh ya teman-teman, menu hari ini tuh menu makannya itu goreng-gorengan gitu, dadar telur ya kan. Terus itu juga nggak ada hijau-hijauannya, jadi hijau-hijauannya itu libur aja dulu hari ini lah ya, karena memang juga itu kepingin makan tempe penyet gini. Jadi ya udah, karena tadi kemangi itu nggak ada kan, ya udah jadinya akhirnya nggak ada hijau-hijauan, jadi libur dulu lah ya,
hijau-hijauannya absen untuk hari ini. Jadi ya kayaknya itu kayak gersang gitu ya makanannya hari ini, tapi ya percaya deh teman-teman, ini tuh rasanya enak banget kalau sudah yang namanya tempe penyet gini. Soalnya praktis, nggak ribet ya kan, masaknya juga lumayan cepat, dan yang paling terpenting itu ya, itu tuh benar-benar hemat ya kan teman-teman, kalau sudah masakannya itu yang kayak gini, tempe penyet gitulah ya. Oke, lanjut aja lagi ya teman-teman. Nah, tadi itu aku sempat periksa nasi, ternyata itu belum terlalu matang. Jadi ya udah aku tutup aja lagi. Dan di sini sambilan juga nunggu, aku tuh nunggu nasinya masak dan juga itu lagi goreng-goreng tempe. Di sini aku siapin aja buat bahan-bahan sambelnya gitu ya teman-teman. Jadi di situ nggak pakai yang gimana-gimana juga sih sambelnya, bawang merah, bawang putih, tomat sama cabe itu aja. Dan nggak pakai terasi juga. Jadi nanti perlombokannya ini, percabeannya ini mau aku goreng aja dulu, baru deh nanti diulek. Nah, di situ udah gorengan terakhir aja buat si tempenya ya teman-teman. Jadi nanti langsung aja habis tempe yang terakhir ini masak, jadi aku itu bakalan langsung goreng percabeannya ini. Nah, di sini juga alhamdulillahnya nasinya itu udah masak lah ya. Jadi nggak perlu aku lihat-liatin lagi karena itu tuh udah lumayan cukup lama sih ya dari jarak yang aku periksa tadi. Jadi langsung aja aku matiin. Tapi di situ tadi aku buka dulu ininya, apa namanya, tutup pancinya supaya uapnya itu keluar gitu kan. Nanti kalau sudah uapnya itu habis baru deh ditutup lagi. Nah, di sini lanjut aja lagi buat gorengin percabeannya ini tadi ya teman-teman. Jadi langsung aja pas dimasukin aku langsung tutup supaya nggak meletus-letus gitulah ya, kena badan si percikan si cabe-cabeannya ini. Dan juga di sini sambilan nunggu percabeannya ini masak, jadi akunya sambilan juga lap-lapin kompor-kompornya ini. Lap-lap tipis aja sih ya teman-teman. Jadi seperti biasa lapnya itu pakai tisu dulu, baru nanti disusul sama lap kain. Tapi di sini aku nggak pakai semprotan pembersihnya ya teman-teman, karena kebetulan juga lagi habis. Jadi dilap-lap tipis saja kayak gini. Dan lagian juga ini tuh nggak begitu banyak juga sih minyak-minyak, soalnya kan nggak ada yang masak-masak yang berbumbu dan nggak ada juga goreng-goreng ikan gitu kan. Biasanya sih yang mengakibatkan banyak cipratan minyak itu ya salah satunya kalau lagi masak-masak yang kayak gitu tadi ya kan. Kalau cuman goreng-goreng kayak tempe gini kan dia nggak ada menyebabkan kayak letusan-letusan gitu, kecuali si cabenya ini tadi. Cuman si cabenya ini kan karena ditutup jadi dia terhindar dari yang cipratan minyak-minyak. Lanjut lagi. Nah, di sini alhamdulillahnya juga si percabeannya ini udah masak ya teman-teman. Jadi langsung aja diangkat dan langsung aja dikasih perbumbuannya seperti gula, garam, dan juga micin. Supaya apa micinnya? Supaya tambah enak gitu ya rasa sambalnya. Memang sih teman-teman, aku itu jarang juga sih ya kalau masak-masak gitu kayak menggunakan micin. Tapi kalau sambal ya aku pasti gunain micin, karena juga kan anakku itu nggak makan micin gitu ya. Maksudnya nggak termakan micin gitu. Jadi pas lagi nyambel gini aja aku buat micin. Kalau untuk kayak masak-masak yang sekiranya dia makan, jadi aku nggak makein dia micin ya. Maksudnya nggak pakein di masakannya itu micin gitu ya. Apa namanya, belajar dari sekarang lah gitu ya, untuk nggak terlalu memberi anak itu asupan micin-micinan gitu ya teman-teman. Tepatnya itu bukan nggak memberi sih, mengurangi kan ya. Lagian juga kita nggak tahu kalau pas lagi jajan di luar kan ya, beli makanan kan kita nggak tahu orangnya itu masaknya itu pakai micin atau enggak ya kan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita lagi masak di rumah gini ya, akunya sih kalau untuk anakku juga ikut makan, jadi aku itu nggak masukin micin gitu ya teman-teman. Intinya sih aku mengurangi untuk anakku itu makan yang bermicin-micinan gitu ya teman-teman. Nah, ini dia alhamdulillahnya si tempe penyetnya ini udah selesai dipenyet-penyet ya kan teman-teman. Namanya juga tempe penyet ya harus dipenyet-penyet. Tapi ya itulah ya, di mata itu ada yang kurang karena nggak ada si kemanginya tadi. Tapi ya udah, nggak apa-apa, ini pun juga sudah enak. Jadi ya inilah
Penampakan dari menu makananku hari ini ya teman-teman, sangat-sangat sederhana ya teman-teman. Tapi ya ini tuh benar-benar enak gitu ya, karena ada si tempenya. Jadi kalau untuk anakku nanti, kalau dia mau makan telur baru deh aku masakin, aku dadarin ya. Soalnya dia pasti nggak mau kalau makan telur dadar yang itu, karena banyak bawang-bawangnya gitu. Oh ya, kelupaan itu tadi ada pentolan bakso gitu ya. Pas malamnya itu anakku beli bakso tapi nggak habis. Jadi aku sisihin pentolnya dan paginya ini aku ikut goreng juga deh di situ. Nah, dan di sini udah selesai aja. Tadi akunya masak kan ya. Jadi udah mandi juga, udah siap-siap juga. Dan di sini suami juga udah berangkat kerja. Jadi langsung aja seperti pagi biasanya ya, teman-teman. Buka warung lagi kan ya, karena itulah hari-hari yang ditunggu, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi di sini sudah beres semua, jadi langsung aja deh akunya itu lanjut buka warung sama anakku. Dan kayaknya sampai di sini aja lah ya teman-teman, videonya aku akhiri. Jadi untuk berberes di warung aku skip aja lagi ya teman-teman, karena di video yang sebelum ini itu sudah ada video aku berberes di warung ya kan. Jadi video kali ini nggak usah lah ya aku masukin aku berberes di warung. Jadi sampai di sini aja untuk videonya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir videoku, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan juga untuk teman-teman yang udah nge-subscribe, aku ucapin juga terima kasih. Untuk teman-teman juga yang belum nge-subscribe, tolong dong ya pencet tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga lonceng notifikasinya jangan lupa dipencet supaya aku itu lebih semangat lagi buat videonya. Untuk segala kekurangan dan kelemahan yang ada di video, aku mohon dimaklumi dan jangan lupa buat tinggalin jejak. Wassalamualaikum, bye bye.